Ya, saudara, di zaman yang serba modern ini, tentunya orang tua harus memiliki beberapa strategi untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan anak-anak mereka, yang dimana adalah anak-anak milenial. Nah, terkait dengan saat ini memang teknologi semakin berkembang, tentunya ada perbedaan karakteristik antara orang tua dan juga anak-anak generasi milenial, sehingga mungkin saja akan memunculkan beberapa permasalahan. Untuk bisa meminimalisir permasalahan itu, kita hari ini akan berdiskusi dengan seorang psikolog klinis di sebelah Nitya. Ada Ibu Konstantin Alvarinda Higieta, MC Psikolog, dan kita akan bertanya langsung dengan beliau, apakah kira-kira solusinya supaya konflik antara orang tua dan juga anak-anak milenial ini bisa diminimalisir. Seperti kita sapa dulu narasumber kita. Swastiastu, Mbak Tita, kabar baik hari ini ya? Puji Tuhan, sehat Mbak, selalu sehat. Selalu, meskipun di tengah pandemi kita harus tetap sehat. Mbak Tita, kan memang hari ini, saat ini ya, bahkan sudah dari beberapa tahun yang lalu, teknologi terus berkembang begitu. Nah, sebelum kita melihat, membahas kira-kira permasalahannya apa saja antara orang tua dan anak, sebenarnya seperti apa sih Mbak Tita karakteristik dari anak-anak milenial ini, Mbak Tita? Oke. Kalau kita bicara masalah anak milenial gitu kan, kayaknya sekarang ini jadi hal yang sangat kita hits gitu ya, sangat banyak dibicarakan oleh orang-orang gitu ya, orang tua terutama juga gitu. Nah, kalau kita bicara masalah karakteristik si anak gitu ya, karakteristik anak-anak zaman milenial ini, mereka akan cenderung sangat melek dengan teknologi, Mbak Nitya. Ya, mereka melek dengan teknologi, mereka sangat mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan yang ada hal yang berkaitan sama perkembangan teknologi. Kemudian mereka lebih suka mengekspresikan diri dengan situasi, dengan kondisi yang ada saat ini. Mereka lebih energik lah untuk bisa menyikapi semua yang terjadi gitu ya di zaman saat ini, zaman-zaman teknologi ini semakin berkembang dan maju. Jadi mereka akan sangat antusias lah, istilahnya seperti itu. Iya. Kalau dilihat dari karakteristiknya memang juga suka mengeksplor begitu ya Mbak Tita ya? Lebih suka mengeksplor, mereka lebih suka mencari sesuatu yang mereka bisa mengekspresikan dan berkreativitas ya. Kalau misalnya contohnya anak-anak yang milenial yang sedang memasuki dunia kerja saat ini, itu lebih suka pada hal-hal yang mereka berkaitan pekerjaan tidak hanya monoton di dalam ruangan. Mereka lebih suka untuk mengeksplor di luar. Dengan seperti itu mereka bisa merasakan dengan lebih excited, lebih bahagia gitu kan. Mereka lebih produktif lagi. Selain mereka bisa merasa happy gitu ya, merasakan fun-nya, tapi mereka juga tetap produktif, sehingga itu menumbuhkan kreativitas mereka di dalam pola pikir, dalam berpikir gitu, dalam bertindak lebih kreatif lagi. Kemudian sedikit saja ini dibandingkan dengan karakter dari para orang tua yang mungkin saat ini ada di generasi Y atau X gitu ya Mbak Tita. Kalau dibandingkan sedikit perbedaannya apa Mbak Tita? Kalau orang tua zaman dulu kan mereka lebih strict dengan aturan ya. Nah, anak-anak zaman sekarang itu mereka kalau bisa ya, aturan itu jangan terlalu banyak gitu ya. Mereka lebih suka sesuatu yang bisa membebaskan mereka. Nah, orang tua zaman dulu kan mereka lebih taat terhadap aturan ya, terbiasa dengan proses yang harus dilalui gitu kan. Mereka terbiasa dengan hal-hal yang tradisional. Jadi orang tua yang di zaman X generasi X dan Y ini masih ya belum terlalu melek lah dengan teknologi, meskipun sudah ada tapi masih kalah juga dengan jadi istilahnya untuk beradaptasi dengan teknologi baru pun mereka mesti beradaptasinya juga lama, tidak suatu hal yang tidak secepat anak zaman sekarang gitu ya. Mereka akan cepat sekali nih, ada misalnya ada games baru, kemudian ada aplikasi baru, mereka akan cepat tanggap untuk hal seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan ini mungkin yang juga memunculkan perbedaan pendapat, kemudian pengambilan keputusan dan sebagainya gitu ya Mbak Tita ya. Nah, kalau dari Mbak Tita sendiri nih, kira-kira seperti apa sih solusinya sehingga komunikasi begitu ya antara orang tua dengan anak-anak milenial, orang tua yang punya anak milenial itu supaya tetap bisa meminimalisir yang namanya konflik atau dilema begitu Mbak Tita, gimana?
Ya, kita kalau dari sudut pandang orang tua nih, kita harus bisa merefleksikan, introspeksi diri lah ya. Kita juga perlu tahu juga nih kebutuhan anak itu seperti apa. Sedangkan saya itu modelnya seperti apa gitu ya. Kita kembalikan lagi untuk bisa kita introspeksi dengan apa yang akan kita lakukan terhadap si anak. Itu ya, pola asuh orang tua terhadap anak itu juga menjadi hal yang berperan di sini. Ya, bagaimana kita apakah kita terlalu kaku gitu ya, atau kita terlalu permisif, ataukah kita mengajak si anak ini untuk berdiskusi, ya kita si anak itu kita ajak anak itu kita ajak untuk berkomunikasi yang baik, jadi hati ke hati, secara interpersonal, secara kedekatan, secara emosi itu kan penting ya itu dengan pola asuh. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Disiplin ini kan yang lebih baik itu adalah datang dari diri sendiri, bukan sesuatu yang kita paksakan. Ya, kalau kita memaksakan si anak itu disiplin, itu tidak akan menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya bahwa kebutuhan untuk disiplin itu perlu. Oleh karena itu kembali lagi komunikasi orang tua terhadap anak ketika melakukan disiplin itu apa? Jadi alasannya mesti jelas gitu loh. Ya. Kenapa kita harus disiplin? Kemudian yang lainnya ya kita harus balik lagi, kita sebagai orang tua jangan merasa ribet juga karena diribetin karena sebagai orang tua, harus datang dari kesadaran diri sendiri juga. Perlu kayak gimana untuk bisa nambah wawasan, nambah pengetahuan gitu. Itu yang perlu Jadi tidak hanya anak-anak saja yang punya PR, tapi orang tua juga punya PR begitu ya, untuk belajar begitu memahami bagaimana karakter milenial sehingga penyelesaian masalahnya pun juga lebih cocok begitu dengan karakteristik mereka. Terima kasih banyak Mbak Tita, mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa langsung diaplikasikan begitu oleh para orang tua dan juga anak-anak milenial sehingga dilema-dilema ini bisa diminimalisir. Sukses selalu Mbak Tita. Iya. Nah, saudara, itu dia tadi beberapa solusi dan tips yang juga bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah ketika memiliki seorang anak milenial. Maka penting untuk para orang tua untuk mengeksplor seperti apa perbedaan karakteristik dari orang tua dan anak milenial sehingga setiap permasalahan bisa dicarikan solusinya dan meminimalkan dilema antara orang tua maupun anak-anak milenial. Dewi Nitya, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Gianyar, Bali.